Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Agung Kuntoro di mata pelajaran pendidikan jasmani. Pada kali ini saya akan menjelaskan terkait tentang materi permainan bola kecil, yaitu olahraga softball. Nah, langsung saja saya akan menjelaskan apa aja sih yang akan kita pelajari di olahraga softball ini. Yang pertama-tama kita akan mempelajari pertama itu ada sejarahnya, sejarah softball itu bagaimana. Selanjutnya ada lapangan softball, itu bentuknya seperti apa, ukurannya seperti apa. Selanjutnya ada pemain yang memainkan softball tersebut. Selanjutnya ada peralatan yang digunakan pada saat melakukan permainan olahraga softball tersebut. Dan terakhir adalah teknik apa atau teknik dasar apa yang digunakan untuk dapat melakukan olahraga softball tersebut. Oke, langsung saja kita masuk yang pertama di sejarahnya. Kalian bisa lihat di layar ini bahwa permainan softball itu bermula di Amerika Serikat pada tahun 1887, ya, yang diciptakan di gedung olahraga Farragut Court, ya, di klub Chicago. Pada tahun 16 September 1887 ini ditemukan secara tidak sengaja oleh George Hancock ini. Jadi George Hancock ini menemukan olahraga softball itu secara tidak sengaja. Nah, awalnya bagaimana sih? Awalnya itu terdapat beberapa alumni Universitas Yale dan Harvard sedang mendengarkan hasil akhir pertandingan sepak bola Amerika antara Yale dan Harvard di klub Farragut Club. Ya. Jadi setelah skor akhir diumumkan, yaitu kemenangannya dimenangkan oleh dari Universitas Yale tersebut, seorang alumnus Yale dengan antusias melempar sebuah sarung tinju ke pendukung Harvard. Nah, seorang dengan refleks mengambil sebuah tongkat dan memukul ke arah sarung tinju tersebut. Jadi itulah awal bagaimana sejarah olahraga softball tersebut. Jadi ditemukan secara tidak sengaja oleh Josh Hancock. Nah, Josh Hancock melihat bahwa ini bisa jadi salah satu permainan atau olahraga yang dinamakan softball tersebut. Oke, selanjutnya kita masuk langsung yang kedua, yaitu adalah lapangan softball. Ya, lapangan softball itu seperti apa sih bentuknya? Ya, jadi seperti ini. Ya, kalian bisa lihat di layar bahwa lapangan softball itu berbentuk seperti layang-layang, ya, seperti layang-layang nih yang kalian bisa lihat. Nah, lapangan softball ini terdiri dua bagian. Jadi kalau nanti kalian melihat lapangan secara real ya itu akan seperti ini, ada yang hijau, ada yang coklat, ada hijau lagi. Oke, selanjutnya itu dibagi dua bagian, yaitu ada lapangan infield. Ini adalah lapangan infield ini. Ya, yang kecil ini di tengah ini adalah lapangan infield. Selanjutnya, yang besar ini yang hijau ini adalah lapangan outfield. Ya. Jadi ini nanti akan diisi oleh pemain-pemain infield yang nanti akan saya sebutkan dan saya jelaskan, dan ini adalah lapangan outfield yang akan diisi juga oleh nanti dengan pemain outfield. Nah, yang ini yang coklat ini apa sih? Ya, yang coklat ini adalah disebut gravel. Gravel itu adalah lintasan untuk pelari atau pemukul. Setelah memukul bola lalu dia akan lari ke base yang dituju seperti itu. Oke, jadi kalian harus tahu bahwa ada lapangan infield, ada lapangan outfield, dan yang coklat ini ada namanya gravel atau lintasan pelari. Nah, selanjutnya di lapangan infield ini ada base, ya, ada base yang dimana itu dibagi menjadi 4 base, ya, yang harus kita ketahui bahwa itu ada pertama home base, ini adalah home base, ya. Selanjutnya ada first base di sebelah sini, ya. Selanjutnya ada second base, oke. Selanjutnya ada third base, oke. Ya, jadi ada 4 base yang kalian harus ketahui bahwa di olahraga softball itu memiliki 4 base. Tadi ada home base, first base, ya, atau base 1, ya, second base atau base 2, third base atau base 3 seperti itu. Nah, ini apa sih? Ini adalah tempat untuk si pelempar, ya, tempat untuk si pelempar. Nah, saya di sini akan menjelaskan bahwa dalam olahraga softball itu ada
pemain ya, ada pemain. Pemain yang harus kalian ketahui bahwa ada namanya pertama ada pitcher ya. Pitcher itu biasanya melakukan lemparan di sini ya, di tengah ini. Ini adalah namanya pitcher ya, pitcher atau pelempar bola. Oke, selanjutnya ada catcher. Nah, catcher ini biasa berada di sini. Oke, catcher ini ada di home base, tugasnya adalah untuk menangkap bola dari si pitcher tersebut. Oke, nah di home base ini juga nanti ada pemukul yang dinamakan batter. Ya, batter itu adalah si pemukul. Oke, selanjutnya ada first baseman. Ya, jadi ada yang berjaga di base 1 itu dinamakan first baseman. Oke, selanjutnya ada dua ya second baseman. Oke, jadi ada yang menjaga di base 2. Nah, selanjutnya ada lagi namanya shortstop. Shortstop ini berdiri di antara, ini shortstop berada di sini. Shortstop ini berdiri di antara base 2 dan base 3. Itu ada namanya shortstop. Oke. Dan terakhir itu ada third baseman ya. Jadi ada penjaga tiganya ini ya, yang menjaga di base 3 ini. Oke. Nah, itu yang berada di lapangan infield. Nah, selanjutnya yang berada di lapangan outfield itu dinamakan outfielder. Ya, outfielder itu hanya terdiri dari 3 pemain saja. Jadi ada left fielder, ya, selanjutnya ada center fielder, ya, selanjutnya ada lagi right fielder. Oke, jadi itu. Jadi totalnya ada berapa? Ya, kalau untuk yang menjaga, ya, ketika saat tim kalian itu melakukan pertahanan, itu ada pertama pitcher 1, catcher 2, terus tadi ada first baseman 3, second baseman 4, ya, shortstop ke 5, baseman 6, selanjutnya ada left fielder 7, center fielder 8, selanjutnya ada right fielder 9. Jadi ketika kalian sedang menjaga atau sedang melakukan pertahanan, itu ada 9 pemain yang berada di lapangan. Dan untuk tim penyerang itu hanya ada satu, yaitu batter atau pemukul tersebut. Oke, ya, jadi kalian bisa ketahui bahwa itu adalah pemain yang ada di softball. Nah, kalian juga bisa lihat bahwa ini adalah ukuran lapangannya, ya, ukuran lapangannya. Nah, ini nanti kalian bisa, saya tidak akan menjelaskan secara detail, kalian bisa dapat membaca ya dari beberapa sumber yang valid. Ya, ini adalah memang sudah standar, ya, sudah standar dunia ya untuk lapangan softball ini. Oke. Selanjutnya saya akan menjelaskan peralatan yang ada di softball ini. Peralatan yang ada di softball ini terdiri pertama satu ada glove, itu wajib digunakan oleh setiap pemain ya, khususnya untuk si pemain bertahan. Selanjutnya ada yang kedua wajib juga pasti ada bola ya, bola softball ya. Terus yang ketiga itu ada bat, ada alat pukulnya. Keempat itu ada helm, kelima itu ada seragam, keenam itu ada sepatu, ketujuh ada decker, 8 ini adalah catcher set. Catcher set ini digunakan untuk yang bertugas sebagai catcher, ya, khusus untuk catcher. Tapi kalau untuk pemain ya hanya membutuhkan glove saja. Ya, untuk pemain hanya membutuhkan glove saja, sepatu, ya, seragam. Seperti itu. Dan untuk pemukul itu pasti yang dibutuhkan adalah untuk pertama alat pukulnya dan menggunakan helm. Seperti itu. Oke, berarti ya. Selanjutnya saya akan juga menjelaskan teknik dasar di softball ini. Jadi ada beberapa teknik yang harus kalian kuasai, ya, yaitu ada 4 teknik dasar yang harus kalian pelajari untuk dapat melakukan olahraga softball tersebut atau untuk dapat melakukan permainan softball tersebut. Yang pertama itu kalian harus dapat belajar melempar.
melempar softball ini kalian memang adalah teknik dasar paling awal. Ya, jadi bagaimana sih cara melempar yang akurat itu kalian akan pelajari ketika kalian melakukan eh, materi tentang softball ini. Jadi ada belajar melempar, belajar menangkap, belajar memukul, belajar sliding. Sliding ini fungsinya apa? Untuk mempercepat ketika kalian sampai ke base yang dituju. Jadi seperti itu. Karena kenapa? Sliding ini fungsinya adalah supaya mengamankan kalian, kalian harus lebih cepat mencapai base daripada bolanya. Jadi kalau kalian bolanya sudah sampai duluan di base tersebut, kalian berarti nanti bisa out. Ya, jadi bisa mati dalam satu permainan seperti itu. Nah, nah oke. Okay. Nah, teknik dasar yang saya akan jelaskan itu pertama memukul. Ya. Memukul ini, ya, memukul dalam softball ini dibagi menjadi 3 jenis. Jadi ada namanya cara memukul hit. Ya. Terus yang kedua itu ada cara memukul swing. Yang ketiga itu ada cara memukul bend. Jadi ada 3, bahwa ada hit, swing, bend. Oke. Nah, saya akan menjelaskan apa sih itu hit. Hit itu adalah pukulan sekeras-kerasnya untuk memukul bola sampai sejauh mungkin. Jadi kalau kalian pernah melihat permainan softball atau baseball, baseball juga hampir sama seperti softball. Ya, cuma membedakan adalah ukuran lapangannya dan jenis bolanya saja seperti itu. Nah, kalau kalian biasa melihat pemain yang memukul hingga jauh hingga sampai menonton, itu yang biasa disebut dengan home run. Nah, itu dinamakan dengan pukulan hit. Jadi memukul bola sekeras-kerasnya seperti itu. Itu adalah salah satu teknik untuk mendapatkan poin seperti itu. Ya, jadi hit itu adalah memukul bola secara keras-keras. Nah, selanjutnya itu ada swing. Swing apa? Swing itu adalah tipuan. Ya, jadi kalau di softball ini atau baseball ini pasti ada namanya strategi. Nah, strateginya yaitu dengan cara memukul swing. Swing itu kalian melakukan pukulan tetapi tidak dikenakan bola. Jadi anggapnya adalah kalian memukul tipuan. Ya, jadi berpura-pura untuk memukul bola secara keras tetapi bolanya itu tidak dipukul. Ya, jadi hanya melakukan gerakannya saja seperti itu. Jadi swing itu adalah tipuan untuk memukul seperti itu. Selanjutnya yang ketiga itu ada bend. Ya. Bend itu adalah cara memukul bola, tetapi bolanya itu tidak dipukul secara jauh. Ya, mungkin awalannya seperti cara memukul, tetapi pada saat bolanya datang dilempar oleh pitcher, lalu si batter itu memukul bola hanya menyentuh batnya saja atau dipukul tidak jauh ya dari tempat dia memukul seperti itu. Oke, ya jadi ada 3 jenis untuk teknik dasar memukul yaitu ada hit, swing, dan bend seperti itu. Oke, selanjutnya itu ada teknik dasar melempar. Nah, kalian harus ketahui bahwa teknik dasar melempar pada softball ini terdiri menjadi 3, yaitu yang pertama harus kalian paling dapat bisa adalah lempar atas atau overhead throw. Ya. Nah, ini adalah lempar atas. Bagaimana caranya untuk melempar bola itu setepat mungkin. Ya, ini adalah teknik yang paling pertama dilakukan untuk belajar melempar. Nah, selanjutnya itu ada melakukan lemparan bawah, yang dimana lemparan bawah ini dilakukan ketika jaraknya memang dekat. Ya, jadi tidak sempat untuk melakukan lemparan atas, tetapi dia lemparan bawah ini hanya dioper ya, jadi melakukan lemparan seperti yang ada di gambar bawah ini. Jadi ini hal untuk melakukan lemparan bawah ini ya jaraknya tidak jauh, itu dekat. Selanjutnya ada lemparan samping ya. Selanjutnya lemparan samping ini adalah biasa digunakan ketika si penjaga itu ya biasanya ini yang dilakukan adalah di orang-orang infield ya, pemain-pemain infield yang tadi sudah saya sebutkan. Nah, ini biasanya ketika dia posisinya memang tidak memungkinkan
untuk dapat melakukan lemparan atas dan lemparan bawah. Jadi dari samping seperti ini. Jadi lemparan atas adalah overhead throw atau bahasa lainnya adalah overhead throw, itu dilakukan di atas kepalanya ya, seperti yang ada di gambar. Selanjutnya itu adalah lempar bawah atau under ya, under throw ya, seperti yang ada di gambar ini. Selanjutnya ada side throw. Oke, jadi seperti ini, side arm throw. Jadi dilakukan lemparannya melewati secara samping seperti ini. Dan lemparan samping ini juga tidak dianjurkan untuk melakukan secara terus-menerus karena nanti kalau yang tidak bisa, yang belum ahli itu malah dapat mengakibatkan cedera seperti itu. Oke, selanjutnya itu ada teknik dasar menangkap. Ya, teknik dasar menangkap ini ada tangkapan atas, tangkapan bawah, tangkapan depan atau lurus. Jadi yang paling pertama kalian harus paling dapat bisa adalah menangkap bola depan lurus ini. Karena kenapa setiap bola yang akan dilempar oleh pemain itu, seorang penjaga itu harus bisa siap menangkap bola yang berada di atas yang ada di depan badannya. Ya, jadi biasanya posisi glove ini berada di tengah atau di depan dada kalian. Jadi tidak menghalangi pandangan matanya kalian. Selanjutnya itu ada tangkapan bawah. Tangkapan bawah ini adalah biasa bolanya berada di bawah dari dada kalian. Seperti contohnya di sini, ya berada di lutut atau berada saat bola bergulir di tanah atau disebut juga namanya ground ball. Jadi bagaimana cara menangkap bola bawah? Ya seperti ini nanti. Dan terakhir ada tangkapan atas. Tangkapan atas ini fungsinya adalah ketika si pemukul, ya si pemukul itu melakukan pukulan yang jauh dan kalian yang bertugas menjadi penangkap itu harus dapat menangkap bola yang dari atas ini. Jadi bolanya itu berada di atas kepala dan kalian juga harus dapat menangkap bola itu agar tidak jatuh ke tanah seperti itu. Oke. Nah, jadi itu adalah teknik dasar yang sudah saya jelaskan. Jadi ada beberapa teknik yang memang harus dikuasai dalam melakukan olahraga softball ini atau pada saat melakukan permainan softball ini. Oke, dan terakhir adalah kalian harus ketahui bahwa dalam olahraga softball ini biasa dilakukan pertandingannya sebanyak 7 inning ya, 7 inning. Oke, itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan nanti kita dapat diskusikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.